Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin mengutarakan lagi harga, akan ada pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita di lapangan. Di bawah kolom komentar saya ingin mau menjelaskan lagi mengenai harga sarang walet plontos ya. Jadi ini tema yang saya mau angkat lagi ini mengenai harga sarang. Kemarin kan saya bahas itu mengenai di bagian dalam bangunan RBW, tapi tetap juga menyangkut larinya ke situ juga, karena kalau mengenai membahas sarang itu tetap itu ngikut mengenai bagian dalam RBW ya. Jadi teman-temanku sekalian, saudara-saudara, sahabat-sahabat saya dan kerabat-kerabat saya, tolong ditonton videonya sampai full ya. Karena inti-inti itu mulai pertengahan sampai habis itu, di situ inti itu pembahasan mengenai di dunia walet. Ya, jangan nonton sepotong-sepotong, supaya ada pembelajaran buat saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mulai Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Ilmu yang saya paparkan ini, pembahasan mudah-mudahan bisa dipraktekkan di lapangan atau di dalam ruangan RBW. Aslinya ujung-ujungnya mendapat hasil sarang yang memuaskan. Ya, jadi begitu saudara ya. Oke. Ini saudara kita, ada pertanyaan yang masuk di bawah kolom komentar. Dia menanyakan mengenai harga sarang plontos super. Saya ulang ya. Dia menanyakan, jadi saya mau angkat lagi ini sarang mangkok plontos super. Jadi kalau saya membahas ini berbahasa harga sarang mangkok plontos super, berarti sarang yang berkualitas tinggi. Itu sarang siap diekspor, mahal itu. Karena itu kalau sudah ada bahasa super itu berarti bahasa unggul. Itu. Jadi kalau harga saya mau angkat sekarang, nanti saya angkat harganya ya. Sekarang saya bahas ini mengenai per detail sampai mencapai harga, sampai mencapai jadinya mangkok sarang plontos super, dan harganya akan memuaskan dan kita akan merasakan apa yang kita inginkan selama kita berusaha bekerja sampai mendapatkan hasil yang mana yang kita inginkan, membangun dapat sarang yang berkualitas tinggi dan harganya memuaskan ya. Jadi okelah saudara-saudaraku, kalau mau mencapai itu sarang yang berkualitas tinggi, kita harus continue telaten merawat bangunan RBW atau bahasanya gedung walet bagian dalam. Ini yang kita simak baik-baik ya. Kan rata-rata manusia, rata-rata teman-teman kita yang membangun itu ruangan, membangun RBW, membangun gedung walet, tujuannya adalah mengiming-imingkan keberhasilan. Itu. Jadi kalau kita mau mendapat penghasilan yang lebih memuaskan, jangan dianggap remeh bagian dalam ruangan RBW. Itu pun kita bekerja belum tentu. Jadi kita usahakan gimana caranya supaya kita bisa merawat bagian dalamnya, menata bagian dalamnya, dan apa yang diinginkan walet, maksud saya burung walet, supaya dia bisa tinggal di dalam ruangan RBW nyaman.
Bahasa singkatnya dia bisa betah di dalam. Terkecuali dia itu kalau dia keluar kan walik itu kan pasti makan. Tidak ada bedanya dengan kita. Manusia dengan burung walik itu tidak ada bedanya, pasti mau mencari makan. Itu yang kita inginkan, walik keluar kalau pagi, sore, kalau mau malam, datang di tempatnya. Karena kenapa? Dia selalu mengingat tempat tinggalnya kalau memang tempatnya itu sangat-sangat nyaman bagian dalam. Ini intinya yang mana? Kalau walik mau beradaptasi di dalam ruangan RBW, yang kita itu langkah-langkah perlu kita penuhi, yaitu apa? Itu yang sering-sering saya utarakan, sering-sering saya kupas, saya angkat melalui konten tutorial saya. Saya ulang ya. Yang perlu kita penuhi di dalam ruangan RBW adalah kelembaban. Kalau berbahasa kelembaban itu berarti berbahasa air. Itu intinya trinya wale kalau mau berhasil. Air, kelembaban, suhu, udara, angin, suara, pemancing, penarik, suara luar di bagian LMB-nya, jalan masuknya burung itu kalau dia datang. Masuk di dalam, umpan dengan suara tarik, kan ada biasa pakai suara tarik, ada juga tidak. Masuk di dalam ruangan itu, bermanuver, itu membetahkan burung kan maksud saya mohon maaf. Ada suara di dalam namanya suara inap, itu Twitter, itu membetahkan burung, memancing burung. Bagaimana caranya supaya burung itu bisa beradaptasi seakan-akan itu ada temannya di dalam itu bunyi, padahal itu hanya suara pancingan melalui dari Twitter. Itu semua yang bisa beradaptasi burung di dalam, bisa betah burung di dalam, nyaman, enak dia sampai dia itu bikin sarang. Ini sudah melangkah ke sarang. Jadi bagaimana caranya supaya sarangnya kalau dia bikin sarang itu bagus? Itu juga tetap lari kelembaban dengan suhu. Begitupun juga suara. Kalau suhunya bagus, jelas walik itu enak di dalam tinggal. Bikin sarang juga itu tenang. Terkecuali ya banyak sarang-sarang pancingan itu ya paling itu sarang itu langsung dia maksud saya langsung dia letakkan telurnya. Terkecuali tidak ada suara pancingan, yang jelasnya kalau walik mau bertelur pasti dia bikin sarang. Kalau tidak ada sarangnya, di mana mau disimpan telurnya? Kalau tidak ada sarang, pasti dia bikin sarang. Terkecuali ada sarang imitasi, dia tidak bikin sarang, langsung bertelur di situ. Kan saudara kita kan menginginkan itu populasi, memang nomor satu populasi, tapi kita juga kan mau hasil. Kalau ada sarang pancingan, hasilnya di mana? Itu selalu saya jelaskan. Ada sarang dikasih jari, tapi hanya di pinggir-pinggir itu. Jadi dia itu sarang masuk, dia sarang sesetan. Sedangkan kita ini, pertanyaan saudara kita ini, berapa harganya sarang walik plontos? Jadi kalau saya bahas sarang sesetan itu tadi, bikinkan sarang pancingan banyak-banyak di dalam. Sampai puluh, ratus, sampai kalau perlu ribu. Kali berapa lantai, kali berapa panjang, kali lebar. Terserah saudara mau pakai sarang pancingan, mau tidak pakai sarang pancingan, kekuatannya yang mana yang bisa kita unggulkan di dalam ruangan RBW supaya hasil sarang itu bisa mumpuni, memuaskan dan harganya kita nikmati. Dan kita mencari itu sarang yang putih kapas plontos super siap ekspor. Itu yang kita inginkan ya saudaraku ya.
Jadi jangan selalu membikin walik itu jenuh, membikin walik itu bermasa bodoh. Yang mana yang saya maksud bermasa bodoh? Sudah dibikinkan tempat yang mewah, gedung, memberikan kenyamanan di dalam, fasilitasnya bagian dalam itu bisa memuaskan walik. Tapi hasil yang kita mau tunggu, kita mencarikan lagi gimana caranya supaya ada sarang pancingan. Dia bikin sarang itu, sarangnya nanti bagaimana kalau jadi kira-kira kalau ada sarang pancingan. Istilahnya sarang imitasi, sarang buatan. Kira-kira bagaimana sarangnya nanti kalau dia bersarang. Dia memang tujuannya populasi. Tapi kalau tidak ada sarang pancingan, tetap akan populasi berjalan dengan lancar. Kenapa? Wale kalau mau bertelur pasti bikin sarang. Ini sudah sering saya angkat, saya sudah sering kupas ini mengenai sarang imitasi. Saya mau tanya saudaraku yang mau maafin sedikit ya. Kira-kira kalau di gua itu ada sarang pancingan, kira-kira kalau di gua? Kira-kira ada sarang pancingan semacam guanya itu Vietnam, karena ada di YouTube juga itu gambar-gambarannya itu. Thailand itu yang di gua itu di pulau itu sampai ribuan puluhan ribu itu walik di dalam. Kira-kira ada sarang pancingan di dalam kira-kira? Tidak ada saudaraku. Walik langsung bersarang, tetap sarangnya bagus, tetap juga bikin sarang. Nah, makanya selalu saya kupas, selalu saya angkat. Kita yang bikin walik itu sebenarnya tidak cerewet. Yang bikin cerewet walik manusianya yang punya bangunan RBW. Bikinkan sarang pancingan banyak sampai ratusan. Tadinya sarang itu jadinya bisa bagus, populasinya juga bisa tercepat, bisa cepat berkembang biak di dalam. Nah itu. Jadi itulah saudaraku tadi, harga sekarang saya angkat harga. Harga sekarang sarang walik saat ini Plontos Super. Harganya sekarang 11 juta sampai 11.500.000 per 1 kilogram. Karena harga sekarang ini agak-agak menurun sedikit ya. Jadi kita tunggu harga sekarang selanjutnya, mudah-mudahan ada perubahan harga. Karena kemarin saya mengambil sarang itu, harga sarang Plontos Super sekarang yang putih itu harganya sekarang di lapangan saat ini bulan 9 2023. Harga yang terbaru ya, yang sekarang. Jadi mudah-mudahan saudaraku, namun sedikit tadi singkat kata saya jelaskan, saya paparkan tadi ini, mudah-mudahan ada pelajaran buat saudaraku. Itu tadi harga yang pertanyaan saudara kita saya sudah kupas, hanya harga mengenai harga sarang walik Plontos, karena banyak yang masih banyak pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita yang di bawah kolom komentar. Insya Allah kalau ada luang waktu nanti saya paparkan melalui konten tutorial saya. Jadi mau maaf ya saudaraku ya, kalau ada kata-kata saya salah, tolong ditulis di bawah kolom komentar kalau ditanyakan, karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf, hanya Allah yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.